Halo semuanya, selamat datang kembali di ibadah online bersama kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita membuka ibadah ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami lagi di ibadah online pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemegahan
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya pasal yang ke-12. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Lukas pasalnya yang ke-1 ayat 57 sampai ayat yang ke-66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anakmu ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu ketiga dalam minggu Advent ini. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Yesaya pasal 12, juga dari Perjanjian Baru Lukas pasal 1 ayat yang ke-57 sampai yang ke-66. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kami bisa beribadah, kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kami pada minggu ini, di minggu Advent ketiga. Hati kami penuh dengan rasa syukur, penuh dengan sukacita, terutama karena kami akan merayakan hari kelahiran-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman Tuhan, satu bagian dari Perjanjian Baru, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan dengan jelas, dan jemaat Tuhan boleh mendengarnya, boleh beroleh kasih karunia, dan kami semua baik yang menyampaikan ataupun yang mendengar beroleh kekuatan, boleh pengertian baru, sukacita dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami minta supaya Roh Kudus yang memimpin kami, menguasai kami dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, saya harap jemaat Tuhan semua dalam keadaan yang sukacita, sehat, gembira, tidak sakit ya, meskipun tahun ini
tahun yang bagi kita mungkin sulit, tetapi Tuhan begitu setia dan membimbing kita sampai memasuki bulan Desember dan akan menuju pada penghujung tahun 2020 dan akan memasuki 2021. Kita melihat bagaimana Allah begitu baik, begitu luar biasa, begitu setia bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ketiga Advent ini akan kita bahas dan kita renungkan satu bagian firman Tuhan, dan saya mengambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-66. Ini sudah dibacakan tadi dalam pembacaan Alkitab. Saya akan membaca ulang untuk bagian-bagian penting yang ada dalam renungan pada pagi ini. Saya memberi judul renungan ini adalah rancangan keselamatan Allah yang ajaib. Rancangan keselamatan dari Allah yang ajaib. Saudaraku, membaca perikop dari Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66, itu judul perikopnya adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi sebelum kelahiran Yesus, dicatat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan adalah kelahiran Yohanes Pembaptis terlebih dahulu. Dalam renungan ini saya mau menyampaikan 3 poin saja tentang rancangan keselamatan dari Allah yang ajaib. Poin yang pertama, rancangan Allah yang ajaib bagi keselamatan manusia. Ini sangat menarik. Mengapa? Karena berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dulu, ketika saya pertama kali bertobat, lalu saya langsung membaca Alkitab dan mendalami Alkitab, saya mulai memahami dan mencerna apa yang tertulis. Dan ketika masuk pada Injil Lukas, lalu saya baca dari Lukas pertama dan selanjutnya sampai peristiwa ketika malaikat datang memberitahukan pada Maria. Lalu saya membaca kelahiran Yohanes Pembaptis. Jujur, dalam sisi manusia saya berpikir, kenapa skenarionya seperti ini? Saudara, kalau yang suka membaca novel atau cerita pendek atau yang suka menonton, itu pasti tahu plot, jalan cerita, atau ada skripnya. Bahkan ada orang yang profesinya sebagai penulis cerita atau script writer. Jadi waktu saya membaca ini, saya bilang, Tuhan, ini kok lucu ya. Beberapa bulan sebelum Tuhan Yesus lahir dulu Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini pada masa kelahirannya pun, pada masa dia dikandung pun, itu ceritanya sangat luar biasa. Bahkan mungkin bagi ukuran akal manusia itu tidak masuk akal. Mengapa? Pertama, ketika Zakaria datang, ketika dia melakukan tugas sebagai imam, membakar ukupan dan para jemaat nanti berdoa, pada saat dia memasuki bait suci, di situ Gabriel, malaikat yang sama yang memberitahukan tentang kelahiran Yesus kepada Maria, terlebih dahulu memberitahukan kepada Zakaria bahwa nanti istrinya Elizabeth akan mengandung dan akan melahirkan anak. Dan anak itu harus diberi nama Yohanes. Jadi kita bisa lihat dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata padanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Perkataan persis yang sama dikatakan oleh Gabriel kepada Maria. Respons dari Zakaria adalah dia tidak percaya karena usianya sudah lanjut dan Elizabeth memang seorang wanita mandul. Jadi dia berpikir ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia akan punya anak pada usia yang begitu tua sementara istrinya mandul. Dan inilah rancangan Allah yang ajaib yang tidak masuk akal manusia. Mengapa? Ketika malaikat melihat bahwa Zakaria tidak percaya, maka malaikat mengatakan kamu akan jadi bisu. Kamu tidak akan bisa bicara. Kenapa? Karena kamu tidak percaya
akan apa yang dikatakan oleh malaikat. Ayat 20 dalam Lukas pasal 1, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Poin yang pertama, rancangan Allah yang ajaib. Meskipun tidak masuk akal, meskipun Zakaria tidak percaya, kenapa ini bisa mungkin? Kenapa dia akan punya anak laki-laki dan harus diberi nama Yohanes? Semuanya tidak mungkin, dia sudah tua, Elizabeth mandul. Tetapi kalau itu rancangan dari Allah, itu pasti akan terjadi. Dan karena Zakaria tidak percaya, dia jadi bisu. Kalau saya membayangkan sebagai Elizabeth istrinya, kayaknya lucu ya. Tiba-tiba ketika Zakaria keluar dari bait Allah, selesai dia melakukan tugas imamnya, dia tidak bisa ngomong. Namun bahasa Sunda matos jadi pige merenan etatenya, tetiasa nyarios. Jadi Elizabeth akan bilang, apa suamiku, mungkin suaminya pakai bahasa isyarat, bahasa nggak bisa ngomong lagi itu. Karena itu menunjukkan dia tidak percaya dan memang malaikat Tuhan mengatakan itu. Saudara bisa bayangkan, Zakaria tidak bicaranya selama 9 bulan ya, selama masa usia Elizabeth mengandung. Ini sangat menarik. Dan memang Yohanes pun sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Bahwa dia akan diberi nama Yohanes dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Disitulah tugas Yohanes. Poin yang kedua, dari rancangan keselamatan Allah yang ajaib. Yang kedua, rancangan Allah itu penuh rahmat dan sukacita. Sudah bisa bayangkan seorang keluarga, suami istri yang tua, tidak punya generasi penerus, sangat tidak mungkin punya anak, tiba-tiba diberi janji oleh Tuhan dan Tuhan bilang, saya sudah dengarkan doa kamu dan doamu dijawab dan kamu akan punya seorang anak laki-laki. Dan ketika itu disampaikan sebagai seorang laki-laki dan seorang ayah, seorang imam, siapa yang tidak senang dengan kabar itu bahwa dia akan punya seorang anak. Dan rancangan Tuhan itu memberikan sukacita bagi orang yang menerimanya. Di ayat 14 Lukas pasal 1, malaikat bicara kepada Zakaria, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, siapa yang tidak senang kalau menerima berita akan punya keturunan? Terutama yang sudah lama tidak punya anak. Mungkin di dunia ini akan ada banyak orang yang memang punya anak dengan berbagai alasan atau berbagai motif. Tetapi siapa yang tidak senang punya anak? Sukacita. Dan itu yang dirasakan oleh Zakaria. Dan memang rancangan Allah itu pasti memberikan sukacita. Dan ketika masa kelahiran Yohanes Pembaptis, kita lihat di ayat yang ke-58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Bagaimana ya kalau di budaya Sunda atau di budaya Batak, di budaya Cina, setiap budaya itu pasti ada cara untuk menyambut kelahiran bayi ya. Senang sekali ketika bayi lahir. Sukacita sekali, apalagi bagi orang yang tidak mungkin punya anak. Seperti Elizabeth, sudah tua, mandul, gimana bisa punya anak? Tapi Tuhan dengan kuasanya memampukan rancangannya itu terjadi dalam hidup hambanya. Saudara, saya juga punya 2 orang anak. Saya senang ketika punya anak, dipercayakan untuk memiliki anak. Dan itu membawa sukacita, sangat bersukacita. Dan itu adalah rancangan Allah yang penuh dengan rahmat, kebaikan, kemurahan, ya, kasih sayang Tuhan kepada umatnya yang percaya.
Jadi rancangan keselamatan dari Allah itu penuh dengan rahmat dan memberi sukacita kepada kita, kepada umatnya. Terlebih ketika hari kelahirannya itu sudah tiba dan Yohanes akan segera dilahirkan. Kalau kita membaca di perikop berikutnya di Lukas pasal 2 adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus, itu menarik ketika Gabriel bicara kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak dan dia akan diberi nama Yesus. Tetapi sebelum Maria hamil, Elizabeth sudah terlebih dahulu hamil. Elizabeth dan Maria itu sepupu, ya, saudara sepupu. Jadi Elizabeth hamil dulu, disusul Maria. Jadi ketika Maria hamil, dia berkunjung ke rumah Elizabeth, ya, ke sepupunya, dan mengabarkan kabar sukacita ini. Kemudian ada yang menarik yang saya amati. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, itu bayi yang di dalam kandungannya itu, di dalam kandungan Elizabeth, itu melonjak gitu. Melonjak sukacita dan dia bilang, oh siapakah aku ini sampai ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara, bayi yang dikandung oleh Elizabeth adalah Yohanes. Dan dia pun dinubuatkan bahwa sejak dari dalam kandungannya pun Yohanes itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Lalu ketika tiba waktunya Elizabeth melahirkan, kita lihat di ayat 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kebiasaan tradisi Yahudi, nama laki-laki itu biasanya diturunkan dari nama ayahnya. Jadi anak laki-laki ini akan diberi nama Zakaria. Tapi Zakaria sendiri menolak, jangan dikasih nama Zakaria. Kenapa? Karena malaikat sudah menubuatkan bahwa namanya harus Yohanes. Ayat 60 di situ dikatakan, tetapi ibunya berkata, jangan. Ia harus dinamai Yohanes. Dan mereka kaget, nggak ada nama itu di antara sanak saudaranya, kok namanya beda sendiri gitu ya. Lalu mereka tanya sama bapaknya, Zakaria yang waktu itu masih bisu. Lalu Zakaria menjawab bagaimana? Zakaria menulis kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Lalu mereka heran semuanya. Kok Zakaria juga sama seperti istrinya, memberi nama Yohanes kepada anak yang baru lahir. Dan ayat 64 dikatakan, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara, poin yang ketiga, rancangan keselamatan dari Allah. Sebelum Tuhan Yesus lahir, terlebih dahulu Yohanes lahir. Dan kelahirannya pun begitu ajaib. Dan ketika dihamil pun itu pun ajaib. Karena sudah dinubuatkan dan sudah diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dan ini adalah rancangan keselamatan yang dari Allah. Ketika Zakaria terlepas lidahnya, sehingga dia bisa bicara kembali karena dia sempat menjadi bisu karena tidak percaya, dan dia melihat anak laki-lakinya sudah lahir dan dia diberi nama Yohanes seperti yang sudah diberitahukan oleh malaikat kepada dia, dan dia memuji Allah. Ketika mulutnya bisa bicara, yang pertama dia ucapkan adalah pujian kepada Allah. Dan saya lihat di ayat berikutnya, saya akan baca beberapa ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
Saya akan baca lagi ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Saudara, pujian Zakaria itu begitu indah. Sama seperti ketika Maria diberitahukan tentang hal itu dan dia pun memuji Allah. Dan puji-pujiannya pun begitu indah. Saudaraku, rancangan keselamatan yang dari Allah itu begitu membawa satu hal yang indah, satu hal yang pasti, satu hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu tentang keselamatan bagi umat manusia. Keselamatan akan apa? Keselamatan yang berdasarkan pengampunan akan dosa-dosa mereka. Dan ini sudah dikatakan oleh malaikat kepada Zakaria di pasal 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saudara, sangat menarik ya ketika memberi nama Yohanes. Saya punya 2 anak. Anak pertama itu memang pasti ya, setiap keluarga ketika mau memberi nama anak itu tidak sembarangan pilih nama ya. Pasti ada harapan, ada keinginan, kerinduan supaya anak ini menjadi apa, seperti apa nanti besarnya. Dan anak saya pertama itu bernama Ricardo Aldima, dan Kusoi nama papahnya ya, nama fam belakang Ricardo. Dan itu waktu saya hamil, Pak Denny yang bertugas mencari nama ya, dan dia berdoa. Dan ketika itu masih studi di Tyrannus, mengambil program S2 ya. Kemudian ada satu sesi dalam perkuliahan, ada satu misionaris yang bernama Ricardo. Dia seorang yang begitu menyayangi sesama. Begitu, bukan hanya manusia yang dia sayangi, tapi semua makhluk ya dia sayang. Ya. Kemudian Aldima itu ada ketika belajar sejarah gereja Indonesia, ada di Timur Tengah tuh ada satu aturan hukum dimi, ya, Aldimi ya, yaitu aturan hukum yang di situ melindungi orang-orang percaya. Sehingga diharapkan Ricardo Aldima adalah seorang sosok yang cinta sayang sama banyak orang, sama manusia, sama semua makhluk, dan dia bisa memberi pengayoman ya bagi orang-orang percaya. Saudara, harapan yang luar biasa ya bagi orang tua ketika memberi nama. Dan Yohanes itu nama yang begitu jelas. Meskipun dalam sanak saudaranya tidak ada nama bernama Yohanes, tapi karena ini sudah dikatakan oleh malaikat, maka diberi nama Yohanes. Kalau kita melihat dalam kehidupan Yohanes dan dalam pelayanan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Yohanes telah terlebih dahulu membuka jalan, mendahului Tuhan Yesus. Dan memang ini juga dikatakan dalam pujian Zakaria ketika Yohanes lahir, bahwa Yohanes ini akan menjadi orang yang mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sebelum pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan Yohanes terlebih dahulu. Bahkan Yohanes pun membaptis banyak orang. Ya, bahkan dia pun membaptis Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1, ketika orang bertanya-tanya pada pemunculan Yohanes setelah dewasa dan mulai melayani, dan Yohanes pun mempunyai banyak muridnya. Kemudian ada imam dan orang-orang Lewi yang bertanya, ini siapa ini orang ini?
Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Mereka bertanya, siapakah engkau? Ingin tahu. Udah mah penampilannya berbeda, ya, cara berpakaiannya berbeda. Yohanes itu pola makannya pun beda, cuma makan belalang dan madu, ya, dietnya seperti itu. Lalu tugasnya dia membawa orang untuk bertobat, bahkan dia membaptiskan banyak orang. Orang banyak sekitar itu, para imam. Kemudian mereka bertanya, ini siapa sih? Kamu siapa? Kamu Mesias bukan? Kemudian Yohanes menjawab, ia mengaku dan tidak berdusta, aku bukan Mesias. Lalu, kalau begitu siapa engkau? Kamu nabi ya? Seperti Elia? Dia bilang, bukan juga. Lalu mereka tanya lagi, jadi kamu siapa? Siapa engkau? Sebab kami harus kasih tahu pada orang lain, harus jawab kepada orang-orang yang bertanya, terutama orang-orang Yahudi, para imam di situ. Lalu Yohanes menjawab, ayat 23, Yohanes pasal 1 ayat 23. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia menyadari posisinya, dia menyadari kedudukannya. Dia adalah orang yang mendahului Kristus. Dia adalah orang yang berseru-seru untuk membuka jalan bagi Kristus. Dan dia bisa disebut sebagai bentara Kristus. Lalu ayat 26, 27, mereka bertanya, ada yang bertanya di ayat 25, kalau kamu memang bukan Mesias, kenapa kamu membaptis? Kalau kamu bukan Nabi, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang, gimana kamu kok bisa-bisanya membaptis? Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri ada yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rancangan keselamatan dari Allah itu begitu sempurna. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, dicatat dalam Alkitab kelahiran Yohanes Pembaptis. Di awal saya katakan tadi, kalau ini skenario, kalau ini skrip dalam sebuah cerita atau perjalanan kehidupan, rasanya kok lucu gitu. Seolah-olah ini sengaja dibuat di sini, tambahkan aja cerita ini sebelum Yesus lahir, tambahkan cerita Yohanes Pembaptis. Kalau kita berpikir begitu, itu juga aneh. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah merancangkan sesuatu sebelum ia terlebih dahulu memikirkan dan merancangkannya dengan begitu sempurna? Kalau manusia boleh menulis jalan cerita, kisah dalam film, cerita, novel, mungkin bisa plotnya ditambah atau dibalik, ditwist, atau ending akan begini. Itu akal-akalan manusia. Tetapi ini yang bikin skenario kelahiran Yohanes Pembaptis itu adalah Allah. Dan dia selalu sempurna dalam rancangannya. Meskipun kita tidak bisa memahami kenapa muncul di situ, sepupu sama-sama hamil, that's God's perfect plan for our salvation. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah respons kita dengan memahami perikop ini? Yang pertama, kita bersyukur. Patut kita bersyukur. Harus kita bersyukur. Layak kita bersyukur. Kenapa? Layak kita bersyukur karena keselamatan Tuhan yang ajaib. Sudah bisa bayangkan hidup kita kalau tidak ditebus dari dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus, Mesias, Juru Selamat kita hancur, ya, kita rusak, kita penghuni neraka. Tetapi karena keselamatan yang dari Allah yang sempurna itu, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan kita memiliki
keselamatan kekal. Dan biarlah seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 dan 2 itu menjadi ucapan syukur kita bersama-sama. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai bentara Kristus mendahului kelahiran Tuhan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat kita. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Kelahiran Kristus membawa keselamatan bagi banyak orang. Kelahiran Yohanes Pembaptis, dia pun banyak membawa orang untuk berbalik kepada Allah. Tuhan memberkati. Mari kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus, kita memperingatinya dengan sukacita, dengan bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjadi keselamatan kita. Mari kita berdoa. Ajaib Tuhan, apa yang Engkau rancangkan dari sejak dulu kala sebelum dunia dijadikan, kami berusaha memahami skenario Tuhan dan skrip dari Tuhan. Kami terbatas. Otak kami nggak bisa mengerti bahwa rancangan Tuhan begitu dalam dan begitu sempurna. Kami merenungkan satu bagian ketika Yohanes Pembaptis lahir. Bagaimana ia pun sudah diberitahukan oleh malaikat Gabriel. Bahkan dia sudah diberitahu namanya akan disebut Yohanes. Sudah diberitahu tugasnya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Terima kasih banyak Tuhan supaya kami memahami, menyadari betapa sempurnanya firman Tuhan, betapa sempurnanya Alkitab, betapa sempurnanya rancangan Tuhan untuk keselamatan kami umat manusia. Biarlah di minggu Advent ketiga ini kami kembali merenungkan bahwa sosok Yohanes Pembaptis itu tidak akan lepas dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena rancangan keselamatan dari Tuhan begitu ajaib, penuh rahmat bagi semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat menikmati perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah segala jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa,
secara khusus bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa persembahan kita. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin.
me sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk video sebelumnya, Anda dapat melihat di YouTube channel kami di HTBC Church. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa! There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears faith. The sound I love to hear is the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud.